Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berdua akan menyampaikan materi tentang tindak kejahatan terhadap harta benda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ninur Febrianti, NIM 2019-057. Dan perkenalkan, nama saya Zakia Nela Baroroh, NIM 2019-069. Selanjutnya, materi terlebih dahulu akan disampaikan oleh Naila. Silakan, Naila. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentar, ada kendala. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencurian, tindak pidana pencurian. Nah, pencurian adalah mengambilnya suatu barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Seorang dikatakan mencuri jika unsur-unsurnya ada dalam pasal pidana pencurian, sebagaimana ketentuan dalam KUHP yang menjurus pada pasal 362 bahwa barang siapa mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, maka diancam pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda Rp900.000. Dari ketentuan ini yang terdapat dalam KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok, karena semua unsur-unsur dari kejahatan pencurian ini dirumuskan dalam unsur-unsur delik. Nah, pencurian dalam pasal 366 ayat 1 angka 4 bahwa pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Nah, dalam pencurian yang ada di Indonesia ini lebih dominan melakukannya tuh 2 orang. Melakukan kejahatannya tuh 2 orang. Jarang sekali untuk melakukan sendiri. Mesti membawa teman. Nah, pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 362 KUHP itu yang di mana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Nah, yang pertama ada barang siapa, kedua mengambil, ketiga sesuatu barang, keempat yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, yang kelima dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Nah, selanjutnya pada pasal 362, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 60 juta rupiah. Iya, sekian Feb dari materi pencurian. Apakah Febri ingin bertanya atau menambahkan? Mungkin untuk pencurian cukup jelas, jadi nggak ada pertanyaan. Kalau gitu, aku lanjutin ya. Boleh. Nah, yang kedua itu kasus penggelapan atau tindak pidana penggelapan. Di sini tuh ada seorang suami istri menggelapkan mobil rental. Nah, penggelapan menurut pasal 372 KUHP, tindak pidana penggelapan adalah barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak
dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Nah, unsur-unsurnya itu Feb. Yang pertama ada unsur subjektif dengan sengaja. Yang kedua, unsur objektifnya itu ada 5. Yang pertama, barang siapa. Yang kedua, menguasai secara melawan hukum. Yang ketiga, suatu benda. Yang keempat, sebagian atau seluruhnya. Yang kelima, berada padanya bukan karena kejahatan. Nah, jenis tindak pidana penggelapan itu diatur dalam buku 2 bab 24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul Penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal, yaitu dari pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Nah, mungkin untuk tindak pidana penggelapan, saya ingin bertanya atau menambahkan. Ada pertanyaan satu, boleh, Nay? Boleh. Ada yang kurang ngerti. Nah, jadi kan tadi bahas pencurian sama penggelapan. Nah, kemudian apa bedanya pencurian dan penggelapan? Kan itu sama-sama apa ya? Mengambil dengan cara melawan hukum gitu loh. Jadi apakah ada perbedaannya atau gimana? Ya, saya izin menjawab ya. Nah, penggelapan itu kejahatan yang hampir sama emang dengan pencurian yang ada di dalam pasal 362 tadi. Bedanya pada pencurian ini barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus mengambilnya. Nah, misalnya malingnya ini ingin mencuri laptop aku nih. Nah, tapi pencurinya ini kan masih mau mengambil. Nah, sedangkan penggelapan ini dimiliki waktu tuh dimiliki barang itu sudah ada di tangan si pembuat kejahatan ini sama pelaku penggelapannya itu. Sedangkan pencurian ini masih mau melakukan pengambilan. Sedangkan penggelapan ini barangnya sudah ada di penjahatnya gitu. Apakah mengerti? Paham. Ya. Ada tambahan lagi, Feb? Sebelum dilanjutkan ke materi ketiga. Iya, silakan lanjutkan. Oke. Nah, ketiga itu ada kasus penadahan. Nah, atau tindak pidana penadahan. Dalam KUHP Indonesia, penadahan berdasarkan pasal 480 KUHP digabung antara delik sengaja atau mengetahui. Barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian atau culpa. Ditandai dengan kata-kata patut dapat mengetahui. Barang itu berasal dari kejahatan. Nah, disebut delik separuh sengaja dan separuh kelalaian. Jadi delik ini dilakukan dengan sengaja dan dengan culpa atau kelalaian. Nah, apa itu? Bentar. Nah, selanjutnya di dalam kasus penadaan ini unsur-unsur delik dalam pasal mengenai penadaan ini ada dalam pasal 480 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900 juta rupiah. Nah, barang siapa membeli atau menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga untuk diperoleh dari kejahatan penadaan. Yang kedua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui
atau sepatutnya harus diduga untuk diperoleh dari kejahatan. Unsur-unsur delik yang terjadi dalam pasal 480 KUHP, barang siapa, pengertian barang siapa itu dalam KUHP bukan hanya terdapat orang, perseorangan atau nutrilik person, tetapi juga korporasi, baik dalam hukum ataupun bukan badan hukum yang mendapat gambaran tentang suatu tindak pidana dapat juga dilakukan dengan melihat hal ihwal seperti kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana itu. Nah, mungkin Febri ingin bertanya. Contoh dari penadahan itu gimana ya, Nay? Aku masih kurang ngerti sama contoh. Nah, seperti di kasus ini nih. Ini tapi motor ya. Nah, bentar, aku ceritain ya. Misalnya pencurian. Jika ada yang menadah tentu memudahkan orang mencuri karena ada tempat penyaluran hasil curian. Lebih-lebih jika pencurian itu terorganisasikan. Jika ada orang yang menadah hasil curian mobil, maka komplotan pencuri mobil mudah melakukan pencuriannya. Nah, misalnya gini, Feb, ada sekelompok orang yang mencuri mobil, lalu dijual ke aku, sedangkan aku ini udah mengetahui bahwa itu hasil curian. Oh. Nah, aku ini sebagai penadah namanya. Oh. Gitu. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sekian dari aku ya, Feb. Ya, nah, terima kasih Naila atas penjelasannya. Sangat bermanfaat. Kemudian aku bakal ngejelasin juga tentang pemalsuan, pengancaman dan pemerasan, serta penghancuran dan pengerusakan. Yang pertama ada pemalsuan. Di sini aku ambil yang pemalsuan surat. Pemalsuan surat ini terdapat dalam pasal 263 KUHP. Terdapat dua ayat dalam pasal tersebut. Nah, aku bakal nyebutin tentang unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP. Nah, yang pertama itu ada unsur objektif. Yang pertama, unsur objektifnya itu dari segi perbuatannya, yaitu membuat surat palsu atau memalsu. Kemudian objeknya bisa kita lihat di sini yang tulisan merah, itu adalah objeknya dari unsur objektif, yaitu memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal. Kemudian yang kedua, unsur subjektif. Unsur subjektif dalam pasal ini adalah dengan maksud. Dengan maksud apa? Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Next. Nah, kemudian dari segi unsur pasalnya, dari semuanya itu ada barang siapa, surat palsu atau membuat sesuatu yang tidak benar, kemudian ada menimbulkan sesuatu hak, perikatan, pembebasan utang atau sebagai bukti, kemudian adanya dengan maksud, kemudian memakai atau menyuruh orang lain memakai, kemudian dapat menimbulkan kerugian, serta pidana maksimum 6 tahun. Next. Nah, jadi dalam pasal tersebut, kapan pasal ini dapat diterapkan? Nah, aku bakal ngejelasin di sini. Pasal pemalsuan surat pasal 263 KUHP ini dapat ditetapkan apabila pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan maksud. Kemudian dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah-olah asli. Nah, dengan demikian, orang yang menggunakan surat palsu itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu. Namun, jika tidak mengetahui, maka tidak dapat dihukum. Nah,
Dengan demikian, harus ada unsur pengetahuan dari orang yang mempergunakan surat palsu tersebut, seolah-olah surat itu benar dan bukan palsu. Begitu, Nay. Next. Ya. Kemudian, tindak pidana selanjutnya adalah pemerasan dan pengancaman. Yang pertama, kita bahas dulu pemerasan dalam pasal 368. Di sini kita bisa lihat sendiri bunyi pasalnya seperti apa. Kemudian aku bakal nyebutin, ngejelasin unsur-unsur yang ada dalam pasal 368 ini. Yang pertama, unsur objektif ayat 1. Ada memaksa seseorang dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan suatu benda, kemudian untuk membuat suatu pinjaman piutang, dan terakhir adalah untuk meniadakan piutang. Kemudian untuk unsur subjektif ayat 1 yaitu dengan maksud dan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, tadi kan dalam pasal tersebut ada 2 ayat ya. Kemudian dalam ayat 2 ini adalah diperberat sesuai pasal 365. Nah, diperberatnya itu seperti apa? Yang pertama, diancam pidana penjara maksimal 12 tahun jika yang pertama dilakukan malam di rumah serta jalan umum. Kemudian dilakukan 2 orang atau lebih atau bersekutu. Yang ketiga, jika upayanya merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang keempat, mengakibatkan luka berat. Yang kelima, diancam pidana maksimal 15 tahun penjara jika mengakibatkan matinya orang. Yang terakhir, pidana mati atau seumur hidup atau maksimal 20 tahun jika mengakibatkan luka berat atau mati dilakukan 2 orang atau lebih. Next. Nah, kemudian tindak pidana yang kedua adalah pengancaman. Pengancaman di sini terdapat dalam pasal 369 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 369 ini, satu, unsur objektif, yaitu memaksa seseorang. Yang kedua, untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. Tiga, untuk membuat suatu pinjaman. Keempat, untuk meniadakan suatu piutang. Yang kelima adalah dengan mengancam untuk membuat malu atau membuka rahasia secara lisan atau tertulis. Kemudian ada unsur subjektif. Unsur subjektifnya dengan maksud dan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, ancaman pidana dalam pasal 369 ini adalah maksimal 4 tahun. Mungkin dalam penjelasan aku tadi, naik dari pemerasan, pemalsuan itu, mungkin ada pertanyaan atau bagaimana yang kurang jelas? Iya, Pep, mau nanya ya. Ya. Nah, tadi kan udah dijelaskan tuh. Nah, aku masih belum ngerti perbedaan antara pemerasan dan pengancaman itu apa ya, Feb? Oh, perbedaannya. Iya. Oke, jadi aku bakal ngejelasin perbedaan pemerasan dan pengancaman. Kalau pemerasan itu daya upayanya itu kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, sedangkan pengancaman itu daya upayanya itu penistaan lisan atau tertulis dengan ancaman membuka rahasia gitu. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah dari ancaman pidana. Kalau pemerasan, ancaman pidananya itu maksimal 9 tahun.
dengan kemungkinan diperberat. Sedangkan kalau pengancaman, ancaman pidananya itu maksimal 4 tahun aja, kemudian tanpa adanya kemungkinan diperberat. Kemudian perbedaan yang terakhir dari deliknya ya. Kalau pemerasan itu delik biasa. Kemudian kalau pengancaman itu deliknya delik aduan. Itu naik. Jadi ada 3 perbedaan dari Oh, tindak pidana tersebut. Udah paham? paham-paham. Makasih ya. Oke, aku bisa lanjut ya ke ini ke Ya, oke. Jadi tindak pidana yang ketiga adalah penghancuran dan pengerusakan. Nah, pengerusakan dan penghancuran itu terdapat dalam pasal pasal 406 itu dalam bentuk pokok. Unsur-unsurnya satu, unsur objektif ayat 1 itu perbuatannya yaitu menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, serta menghilangkan. Kemudian objeknya dari pasal tersebut adalah sesuatu benda. Kemudian bendanya itu apa? Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Nah, yang kedua ada unsur subjektif. Unsur subjektifnya itu yang pertama dengan sengaja, yang kedua dengan melawan hukum. Kemudian kan ini ada 2 ayat ya dalam pasal 406 ini. Jadi unsur objektif untuk ayat 2 ini khusus untuk hewan. Itu. Next. Nah, dalam pasal tersebut, pasal 406 ya, itu kapan sih dapat diterapkan? Nah, pasal ini dapat diterapkan supaya dapat dihukum. Menurut pasal ini harus dibuktikan dulu nih. Yang pertama apa? Harus dibuktikan apa? Pertama, bahwa terdakwa telah membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu. Tuh, yang kedua, bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Yang ketiga, bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Jadi kalau milik kita sendiri sih nggak apa-apa ya kalau dihancurin atau apa, itu tidak termasuk melawan hukum. Tapi ini harus punya orang lain. Kemudian yang terakhir, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang. Itulah beberapa tindakan yang dapat dikenakan dalam pasal ini 406 KUHP. Next. Kemudian, penghancuran bentuk ringan itu terdapat dalam pasal 407. Unsur-unsurnya itu semua unsur objektif dan subjektif pada 406 KUHP. Jadi sama ya, unsur-unsurnya sama seperti pasal sebelumnya. Kemudian nih ada unsur khusus di dalam pasal ini. Unsur khususnya itu apa? Satu, nilai kerugian tidak lebih dari Rp250. Kemudian khusus hewan. Itu khusus hewan itu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan tanpa memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan. Kemudian obat hewan tidak termasuk yang tersebut dalam pasal 101 KUHP. Tuh. Next, Nay. Kemudian yang ketiga ada pengerusakan dengan pemberatan. Pengerusakan dengan pemberatan ini terdapat dalam pasal 408 dan 410 KUHP. Unsur-unsur yang ada dalam pasal 408 ini, yang pertama ada unsur objektif. Unsur objektifnya yang pertama ada dari segi perbuatan, yaitu perbuatannya itu seperti menghancurkan, merusakkan, atau membuat sesuatu itu tidak dapat dipakai.
Kemudian objek dari pasal 408 ini seperti kereta api, tram, telegraf, telepon, atau listrik, begitu ya. Mungkin bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau Nah, pokoknya objek tersebut itu dipergunakan untuk keperluan umum. Next. Nah, dari unsur subjektifnya itu ada kesengajaan, yaitu adanya kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan sadar akan akibat perbuatannya. Kemudian yang tentu adalah melawan hukum. Perbuatan petindak ini bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat. Itu unsur subjektifnya. Kemudian, penghancuran dan pengrusakan dalam pasal 410 KUHP nih. Unsur objektifnya itu adanya perbuatan yaitu menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai. Kemudian objeknya ada gedung dan kapal. Nah, objeknya itu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Kalau milik sendiri itu sepertinya tidak dikenakan pasal. Kemudian unsur objektifnya yaitu dengan sengaja. Maaf, ini unsur subjektif. Unsur subjektifnya itu dengan sengaja, yaitu ada kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan sadar akan akibat perbuatannya. Yang kedua tentunya adalah melawan hukum. Perbuatan petindak bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat. Kemudian ada pengrusakan karena kealpaan. Ini terdapat dalam pasal 409 KUHP. Nah, unsur-unsur dari pasal 409 KUHP ini yang pertama ada adanya unsur khusus ya. Adanya unsur khusus itu yang pertama adanya kelalaian petindak, yaitu kurang hati-hati yang menyebabkan terjadinya kerusakan, kehancuran dari suatu benda. Kemudian yang terakhir dalam penghancuran dan pengerusakan itu ada dalam pasal 412 KUHP. Nah, dalam pasal ini itu perusakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kita, materi hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila dari kami, aku dan Naila, ada kesalahan kata maupun kesalahan penyampaian materi. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.